Seorang wanita cantik ditemukan sudah tak bernyawa di salah satu apartemen di Bandung, tepatnya di apartemen Jardin, usai dilaporkan tak kembali oleh temannya sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Bandung. Cukup menggegerkan karena kejadiannya saat itu di malam takbiran hingga ketahuan dan terbongkar di beberapa hari usai lebaran. Seorang wanita bernama Siti Julaiha berusia 31 tahun berasal dari kota Lembang, Kabupaten Jawa Barat. Seorang wanita cantik dikenal sebagai janda beranak satu. Dulu Siti pernah menikah namun rumah tangganya tak berjalan lancar. Siti pun kini hidup dengan satu anaknya. Sudah menjadi single parent cukup lama, dari anak Siti kecil hingga kini, anak Siti sendiri dirawat oleh keluarga Siti. Siti menitipkan anak sematawayangnya kepada keluarga, sementara Siti pindah ke Bandung untuk mencari pekerjaan dan bekerja di kota Bandung. Jarak dari kota Bandung ke Lembang sendiri memanglah tak berjauhan, hingga membuat Siti sering pulang dan Siti pun kerap mengirimkan uang kepada keluarganya untuk anak sematawayangnya. Siti sendiri kerap memberikan perhatian kepada sang anak meskipun jauh, namun kerap menelpon sang anak tiap hari dan kini sang anak sudah SMP. Di mata para keluarga dan juga tetangga, Siti dikenal sebagai wanita yang baik, ramah dan juga pekerja keras. Bahkan Siti yang menjadi tulang punggung keluarga tak pernah mengeluh dengan kondisi ini. Siti sendiri dekat dengan sang anak hingga Siti pun mengungkapkan dirinya akan pindah dengan sang anak saat sang anak sudah dewasa kelak. Tak pernah ada yang menyangka ternyata ada yang menggegerkan. Saat itu di tanggal 9 April 2024, tepatnya di malam takbiran, momen itu Siti bertransaksi dengan seorang pria bernama Niko Heru. Niko sendiri berusia 35 tahun, warga Karawang, yang kini memang tengah tinggal di apartemen Jardin, menyewa 1 bulan di apartemen tersebut, di lantai 10 Tower D. Niko yang menyewa apartemen tersebut 1 bulan, namun Niko baru meninggali selama 2 minggu. Pernah memesan Siti dari aplikasi Kencan, pernah menyewa Siti 1 kali seminggu yang lalu. Hingga akhirnya Niko pun merasa cocok dengan Siti dan kali ini, tepat di tanggal 9 April 2024, Niko pun kembali menyewa Siti. Sepakat dengan harga 2 juta untuk 12 jam long term, tepatnya malam itu malam takbiran, Siti diantar temannya Meyang dengan menggunakan motor. Meyang sendiri hanya mengantarkan Siti ke apartemen tersebut. Usai mengantarkan Siti, Meyang pulang ke rumahnya. Sementara Siti bertemu dengan Niko, naik ke lantai 10 apartemen Jardin di Tower D. Antara Siti dengan Niko pun akhirnya bertemu. Akhirnya Siti pun disambut oleh Niko. Keduanya sempat mengobrol hingga tak lama keduanya melakukan hubungan suami istri beberapa kali. Namun tepatnya pas di hari lebaran tanggal 10 di jam 9 pagi, Siti pun bertanya tentang jam yang disewa oleh Niko. Siti pun menegosiasi kalau Niko memang mau meneruskan, Niko harus membayar 4 jam. Namun Niko sendiri berpendapat mereka baru 3 jam bersama dan kesepakatan yang ditawarkan Siti di awal adalah 2 juta untuk 12 jam. Niko yang merasa tertipu dirinya pun marah, keduanya cekcok di apartemen tersebut. Hingga kekesalan Niko pun tak terbendung lagi, Niko pun langsung mencekik Siti dan tak lama menekan Siti hingga tanpa disadari tak bernyawa. Di awal Niko mengaku kalau dirinya merasa kalau Siti pingsan, namun setelah dicek kembali Siti sudah tak bernyawa membuat Niko panik. Rabu pagi hari itu saat setelah semua orang sholat id, Niko panik tak lama. Niko pun keluar dari apartemen dan pergi dengan menyewa ojek online ke Prima Jasa guna untuk kabur ke Jakarta. Sementara keesokan harinya tepat di tanggal 11 April hari Kamis, Meyang teman dari Siti yang mengantarkan Siti ke apartemen tak mendapatkan kabar dari Siti. Meyang pun beberapa kali menelpon Siti namun handphonenya tak aktif, tak seperti biasanya. Apalagi ini hari lebaran, Siti berencana akan pulang ke Lembang, namun Meyang tak mendapat telepon dari Siti. Perlu diketahui Meyang sendiri adalah teman Siti, namun biasa dipakai ojek oleh Siti saat itu. Merasa ada yang aneh dan ada yang berbeda dengan Siti kali itu, Meyang yang khawatir langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan menceritakan kronologisnya kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun langsung datang ke apartemen tersebut melihat CCTV dan memang benar, Siti masuk ke apartemen tersebut, namun nampaknya Siti tak pernah kembali. Hingga pihak kepolisian pun langsung datang ke kamar yang didatangi Siti. Dibantu pihak security dan juga apartemen tersebut, pihak kepolisian mendobrak dan kaget. Nampaknya menemukan Siti sudah tak bernyawa dengan sudah mengeluarkan bau. Jasad Siti sendiri langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini. Dari pemilik apartemen, pihak kepolisian tahu yang menyewa tersebut adalah Niko dan tak lama langsung menyelidiki mencari keberadaan Niko. Berkat kerja keras pihak kepolisian tak lama 1 kali 24 jam, Niko diamankan oleh pihak kepolisian Bandung, diamankan di Jakarta, tepatnya di Taman Melawa, Jakarta Selatan. Saat diamankan, Niko sendiri tak memberikan perlawanan. Niko pun langsung dibawa ke Polres Bandung.
Niko mengakui dirinya pelakunya dengan motif merasa tertipu oleh Siti dan dirinya pun kaget karena Siti ternyata membohonginya. Dari keterangan kepada pihak kepolisian, Niko mengaku menyewa apartemen tersebut untuk santai saja. Meski bukan orang yang banyak uang, Niko mengungkapkan kalau dirinya menyewa apartemen dan sengaja dirinya menyewa Siti untuk ketenangan. Diamankan dan akan segera disidangkan karena kasus ini baru, namun pihak kepolisian mengungkapkan Niko sendiri terancam hukuman 20 hingga seumur hidup penjara. Jasad Sinti sendiri dikembalikan keluarganya usai dilakukan otopsi. Pihak keluarga pun kaget tak menyangka, tak tahu pekerjaan Siti apa, namun kini dikabari pihak kepolisian kalau Siti sudah tak bernyawa, tepatnya di hari Lebaran tempat mereka kumpul. Pihak keluarga pun berterima kasih pada pihak kepolisian karena cepat menangani kasus ini, berharap pelaku pun dihukum seberat-beratnya. Tak hanya anak Siti dan keluarga, namun para tetangga pun mengungkapkan kehilangan Siti untuk selama-lamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.